adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mulai ibadah kita, ibadah Pelnap GPDI Sudirman. Kita akan mulai ibadah kita. Kakak akan mengundang adik-adik untuk berdiri, untuk menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita siapkan hati kita mau ibadah, memulai ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa, lipat tangan yang baik, yang manis, tutup matanya. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena pagi hari indah ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, biarlah Tuhan mereka senantiasa Tuhan Engkau kasihi Tuhan. Urapi mereka, urapi keluarganya, urapi juga orang tuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau ibadah kami dimulai hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap adik-adik? Kakak mau adik-adik tetap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kakak mau ingin siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Arahkan hatimu
pandanganmu kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari kita bernyanyi sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Siapkan hatimu adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati adik-adik kami Tuhan, biar mereka Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru kami Tuhan. Berkati kakak guru yang membawakan firman, urapi dia Bapa. Pakai dia Tuhan sehingga setiap apa yang dikatakan oleh kakak kami ini Tuhan boleh menjadi remah di dalam kehidupan adik-adik kami ini Tuhan. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, happy Sunday, adik-adik di rumah, dari kakak-kakak guru-guru sekolah minggu, GPD Sudirman. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah bagi kita semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Ya, sehat-sehat kan ya semuanya ya? Ya, kakak-kakak berdoa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, adik-adik yang di rumah, dimanapun ada saat ini, tetap sehat, tetap semangat ya. Kita tetap bersekolah minggu, walaupun tidak secara langsung ketemu dengan kakak-kakak semuanya, tapi kita percaya Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang setia, senantiasa menyertai kita semua. Yang percaya boleh bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini mau tanya ya, siapa yang tadi pagi setelah bangun berdoa dulu sama Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Oke. Pasti semuanya berdoa ya. Siapa yang hari ini siap untuk dengar firman Tuhan? Angkat tangannya semuanya. Wah, semuanya karena ini percaya, semuanya siap dengar firman Tuhan. Siapa yang hari ini bersemangat, bersukacita, memuji Tuhan, mau dengar firman Tuhan? Coba kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Coba kasih lambaikan tangan semuanya, tinggi semuanya. Yes, Tuhan Yesus itu baik ya. Hari ini adik-adik mau denger ya, hari ini akan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya hari ini minta semua duduk yang manis. Boleh duduk yang manis semuanya. Kali lihat, kali percaya, semuanya udah pakai baju yang rapi ya. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap harus hormat sama Tuhan. Datang sama Tuhan dengan penuh sukacita, pakai baju yang bagus seperti Kak Rili sekarang pakai ya, yang rapi, mandi, yang wangi, yang udah sarapan, datang memuji Tuhan bersama-sama.
Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Nah, hari ini ya semuanya udah siap. Karili akan cerita ya bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa. Dosa Karili, dosa kakak-kakak semua, dosa adik-adik semua. Di mana? Yuk kita dengar sama-sama yuk. Nah, ini coba adik-adik lihat ya gambarnya. Lihat bagaimana. Nah, ini semua bisa lihat nggak gambarnya yang ada di tangan Karili? Coba Karili tempel ya di sini ya, biar semua bisa lihat. Aduh, coba adik-adik perhatikan, lihat benar-benar. Ini ada Tuhan Yesus, kepalanya dikasih mahkota duri. Aduh, adik-adik tahu nggak? Ketika dikasih mahkota duri bukan dikasih pelan-pelan begini sama Tuhan, tapi dipaksa dimasukkan. Aduh, coba lihat ini darahnya Tuhan Yesus keluar. Darahnya ini untuk menanggung dosa Karili, dosa adik-adik semua. Dan apa coba yang dipikul sama Tuhan Yesus? Coba sebutin apa yang dipikul sama Tuhan. Tuhan Yesus bawa kayu yang berat. Kayu ini nanti akan dipakaikan buat Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba kita lanjut lagi ya. Nah, adik-adik, sampai akhirnya ketika Tuhan Yesus jalan, Tuhan Yesus tangannya udah diikat, ya kepalanya dipakai mahkota duri. Tuhan Yesus kayaknya udah gak sanggup loh. Tuhan Yesus kayaknya udah kecapean loh. Akhirnya ada seseorang yang nolong untuk mikul loh kayu beban yang ada sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus itu dicambuk, Tuhan Yesus itu diolok-olok, Tuhan Yesus itu dihina sama orang-orang. Tapi Tuhan Yesus ngelawan nggak? Tuhan Yesus nggak ngelawan. Tuhan Yesus hanya berharap, Tuhan Yesus hanya berdoa. Ya, Tuhan Yesus nggak ngelawan, walaupun dia udah disakitin, dicambuk, disiksa, dihina. Tuhan Yesus tetap mengikuti semua proses yang akan terjadi sama Tuhan Yesus. Kita lihat lagi ya gambarnya ya, berikutnya ya. Oke, nah ini gambarnya. Waduh, coba ini kayu yang tadi Tuhan Yesus pikul dibuat menjadi salib. Coba lihat Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan katakan, adik-adik ya, kalau kita baca di Markus, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota, dibawa di Bukit Golgota mulai dari jam 9 pagi loh. Sama seperti sekarang jam kita beribadah jam 9 pagi, jam 10 pagi. Begitupun Tuhan Yesus mulai dibawa di Bukit Golgota. Coba adik-adik perhatikan tangannya Tuhan Yesus. Aduh, tangannya Tuhan Yesus dipaku. Cuk, cuk, cuk. Wah, ke tangannya satu lagi dipaku. Cuk, cuk, cuk. Wih, sampai keluar darah. Bukan cuma tangannya. Coba adik-adik lihat nih. Aduh, Karili sedih sekali lihat kakinya Tuhan Yesus juga dipaku loh. Hah, coba adik-adik kalau kena pintu, kesenggol pintu, kakinya sakit nggak? Pasti sakit. Apalagi Tuhan Yesus kakinya dipaku sampai keluar darah loh. Aduh, rasanya kasihan ya lihat Tuhan Yesus. Lagi berikutnya lagi gambar, coba lihat adik-adik. Waduh, Tuhan Yesus udah disalib masih juga dihina, masih juga dikata-katain sama orang-orang yang dibawa. Kalau engkau raja, engkau harus menyelamatkan dirimu sendiri, kata orang-orang. Tapi Tuhan Yesus ngelawan nggak? Tuhan Yesus nggak ngelawan. Tuhan Yesus hanya diem aja. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, mau menanggung dosa-dosa semua untuk kita yang percaya. Kira-kira bisa nggak sih Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang dari kayu salib? Bisa, karena dia Tuhan ya, dia raja, dia berkuasa. Tapi
Karena dia ingin menyelamatkan dosa-dosa kita. Dia rela mati untuk kita semua, untuk adik-adik semua. Gambar berikutnya lagi nih. Nah, coba lihat nih gambar berikutnya. Kak Rili pasang di sini ya gambarnya. Wah, coba lihat nih prajurit semua pada ketawain. Wah, pada ketawain. Nih Tuhan Yesus udah disalib. Kepalanya coba lihat tuh udah bercucuran darah. Kakinya udah berdarah. Prajuritnya main-main di bawah. Ya, masih bercanda-bercanda. Nah, begitupun sama adik-adik. Ketika kita datang ke sekolah minggu, datang beribadah, gak boleh main-main ya. Gak boleh bercanda-bercanda. Harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus. Ya, kita harus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ada lagi nih gambarnya nih. Coba lihat nih. Wow. Ya, firman Tuhan juga bilang bersama dengan Tuhan Yesus ada penjahat-penjahat loh. Penjahat di sebelah kiri, penjahat di sebelah kanan. Jadi Tuhan Yesus juga disalibkan bersama dengan penjahat-penjahat. Orang yang jahat disalibkan dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan Kak Rili, Tuhan Yesus orang yang jahat enggak? Enggak ya, Tuhan Yesus orang yang baik. Oke, kita lihat lagi. Nah, coba adik-adik perhatikan nih gambarnya nih. Wow. Nah, firman Tuhan katakan tepat jam 12 siang terjadi gelap gulita. Yang tadinya ini coba adik-adik lihat ya, terang ya, ada matahari terang ya. Tiba-tiba jam 12 tepat ya, terjadi gelap gulita. Ya, terjadi gelap gulita. Ya, terjadi gelap gulita dan Tuhan Yesus katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, kuserahkan. Ya, akhirnya Tuhan Yesus mati. Ya, gelap gulita dan firman Tuhan bilang, ya, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, ini Tuhan Yesus bilang nih. Tuhan Yesus. Nah, ini gambarnya Tuhan Yesus saat-saat Tuhan Yesus akan mati. Nah, kalau kita baca di Lukas ya, di Lukas 23 ayat 46, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sekali lagi Kak Rili baca, kata Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Aduh, sedih sekali ya. Sedih sekali. Coba adik-adik lihat, akhirnya Tuhan Yesus meninggal loh. Ya, Tuhan Yesus meninggal, mati. Dia diturunkan. Ya, orang-orang membungkusnya dengan kain lenan ya. Dibawa, Tuhan Yesus sudah mati loh. Nah, berikutnya setelah ini dibungkus, Tuhan Yesus dirapiin. Nah, sama orang-orang di sana Tuhan Yesus nih dibawa nih, dikuburkan nih. Nah, coba lihat nih. Wah, adik-adik tahu nggak nih kuburannya? Ini kuburannya ada di dalam gua ya. Dimasukkan Tuhan Yesus di situ dan adik-adik lihat coba. Nih ada penjaga-penjaganya yang jaga nih. Disuruh nih sama para imam-imam. Para imam-imam bilang, wah ini harus dijaga. Nanti kita akan lihat kan Tuhan Yesus bilang pada hari ketiga dia akan bangkit. Makanya kita akan lihat bener gak nih Tuhan Yesus ngomong. Nah ini coba adik-adik apa yang terjadi nih. Pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, ada beberapa firman Tuhan katakan beberapa perempuan datang pagi-pagi ke kuburan. Mereka lihat, loh kok batu yang seperti ini? Coba adik-adik lihat ke sini nih. Nah, tadinya kan kuburan Tuhan Yesus ditutup pakai batu. Cepret, ya kan? Dimasukkan ke dalam. Nah, pada hari yang ketiga, ya, ada wanita-wanita datang. Mereka lihat, loh kuburannya Tuhan Yesus kok udah kebuka ya.
Siapa yang buka ya? Apakah prajurit-prajurit yang buka? Apakah orang yang mengambil, ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Ataukah betul-betul Tuhan Yesus sudah apa? Bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Oke ya, minggu depan ya, kelanjutan dari cerita ini tadi Kak Lili bilang, apakah mayat Tuhan Yesus dicuri? Apakah para penjaga-penjaga ini yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bangkit? Apakah Tuhan Yesus hidup? Iya, minggu depan ya, kita sama-sama mau denger. Oke, yang mau denger firman Tuhan, coba angkat tangan di rumahnya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Minggu depan ada kakak-kakak nih yang mau ceritakan kelanjutan dari cerita ini. Mau denger gak? Nggak kedengeran suaranya dari Kak Rili. Coba mau denger nggak? Minggu depan kita sama-sama denger ya cerita dari kelanjutan ini. Apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Oke? Ya. Nah, lewat cerita Kak Rili pagi ini, Kak Rili mau katakan, mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus ya rela dipakaikan mahkota duri. Tuhan Yesus rela memikul salib. Tuhan Yesus rela dihina, diolok-olok, diludahi, bahkan kata firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dicambuk sepanjang perjalanannya ke Bukit Golgota. Bahkan sampai Tuhan Yesus kaki tangannya dipaku ya, mengeluarkan darah. Tuhan Yesus diolok-olok semua. Tuhan Yesus mengalami ini semua karena untuk menanggung dosa adik-adik semua, dosa mama papa, oma opa, kakak-kakak semua. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Makanya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib agar semua kita yang berdosa bisa diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, bilang thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Puji Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, firman Tuhan Kak Rili sampai di sini. Oke, pada minggu depan kita akan dengar kelanjutan cerita firman Tuhan hari ini. Dan hari ini ya, Kak Rili ada kasih PR buat adik-adik semua. Oke, kita ada ayat hafalan ya. Oke, ayat hafalan ini pastinya sudah adik-adik hafal ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Minggu depan ya, kita sama-sama akan menghafal ayat hafalan ya, minggu depan sebelum ibadah dimulai ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap bersukacita ya, tetap ada di dalam Tuhan, tetap berdoa sehingga Tuhan boleh terus menolong kita. Tuhan Yesus terus beserta dengan kita, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, adik-adik ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Baik yang kelas batita, kelas domba kecil ya, kelas besar, kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata. Coba adik-adik boleh lihat tangan Kak Rili, tangannya dilipat bener-bener, lipat yang bener, matanya ditutup, nggak ada lagi yang lihat kiri kanan. Minta sama Tuhan pagi ini, yuk berdoa. Tuhan Yesus ada di samping kiri, samping kanan adik-adik, ada di rumah semua. Tuhan Yesus ada saat ini. Yuk kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, ikutin Kak Rili berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya penebusan-Mu, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa
aku, papa, mama, adik, kakak, oma, opa, semuanya Tuhan Yesus kerjakan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus boleh rela berkorban, mati di kayu salib, bahkan boleh bangkit karena Tuhan mengasihi kita semua. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau percaya sungguh-sungguh. Aku mau setia sama Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan.